Selamat siang anak-anak semuanya. Pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang difusi dan osmosis. Namun kelompok yang bertugas yaitu kelompok 2 dan kelompok 3 sudah menjelaskan sangat bagus tentang difusi dan osmosis. Jadi Ibu hanya mau menjelaskan secara garis besar saja. Oke, baik. Difusi dan osmosis ini merupakan transport melalui membran sel, dan perlu kalian ketahui transport melalui membran sel itu ada dua. Yang pertama adalah transport pasif, yang kedua adalah transport aktif. Transport pasif yaitu transport yang tidak membutuhkan energi, sedangkan transport aktif yaitu transport yang membutuhkan energi. Nah, yang Ibu jelas hari ini adalah transport pasif, yaitu transport yang tidak membutuhkan energi. Yaitu transport ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Sehingga transport ini atau transport pasif ini dipengaruhi oleh energi kinetik. Nah, transport pasif ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah difusi, yang kedua adalah osmosis. Yang pertama kita lihat adalah difusi seperti ada pada layar. Difusi yaitu adalah peristiwa atau mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang konsentrasi tinggi ke bagian yang konsentrasi rendah. Nah, perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan ini disebut dengan gradien konsentrasi. Dan perlu kalian ketahui bahwa di dalam difusi ini perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah di sini sampai keadaan menjadi seimbang. Jadi dia berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Itu yang kalian lihat. Yang berikutnya, Ibu mau menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi di sini ada 5 faktor. Yang pertama, ukuran partikel. Nah, ukuran partikel sini kalian lihat di layar situ, makin kecil ukuran partikel maka makin cepat partikel tersebut bergerak, atau sebaliknya, semakin kecil ukuran partikel semakin cepat kecepatan difusi. Semakin besar ukuran partikel semakin lambat kecepatan difusi. Nah, di sini Ibu mengambil salah satu contohnya gula. Nah, gula ini ketika dia dilarutkan dalam air, maka konsentrasi larutan gula ini lebih lambat ketika dia dibandingkan dengan larutan jas jus ketika dia dilarutkan dalam air. Mengapa seperti itu? Karena ukuran partikel dari gula ini lebih besar dari jas jus. Nah, ketika jas jus kita masukkan ke dalam air, maka larutan jas jus ini sangat mudah untuk melakukan difusi, berbeda dengan gula. Apalagi kalau misalnya kita taruh gula itu dalam larutan yang atau dalam air dingin. Nah, contoh saja, misalnya ketika kita bertamu di orang, terus kalian membuat teh, terus gula yang kamu masukkan ke dalam teh tersebut, ketika dia tidak diaduk, dia tidak akan berdifusi secara cepat. Beda dengan daun teh yang kita masukkan. Nah, daun tehnya dia mudah berdifusi karena ukuran partikel dalam daun teh itu lebih kecil, maka dia cepat berdifusi. Sedangkan pada larutan gula karena partikelnya lebih besar, maka dia lebih lambat proses difusinya. Sama seperti jas jus juga, kalau misalnya dilarutkan dalam air, maka dia sangat cepat untuk berdifusi. Itu yang pertama. Yang kedua, suhu. Makin tinggi suhu, makin cepat difusi. Nah, semakin rendah suhu, maka kecepatan difusi semakin lambat. Nah, di sini contohnya seperti teh yang kalian praktekkan, yang sudah kalian praktekkan, di mana ketika daun teh dicelupkan di dalam air panas, maka proses difusinya sangat cepat.
ketimbang ketika kamu celupkan daun teh itu pada air dingin. Dia proses difusinya lebih lambat. Ya, berikutnya ketebalan membran. Nah, ketebalan membran di sini semakin tebal membran maka kecepatan difusi semakin lambat. Semakin tipis membran maka kecepatan difusi semakin tipis. Nah, contohnya ini contoh seperti yang diangkat oleh IPA 1, di mana contohnya seperti kertas. Misalnya kertas yang tipis, misalnya satu kertas kita bandingkan dengan banyak kertas. Nah, ketika kita tumpah air di dalam kertas ini, kira-kira yang cepat teresap itu kira-kira satu kertas atau banyak kertas. Nah, tentu di sini yang lebih banyak meresap itu adalah satu kertas, karena satu kertas ini dia memiliki ketebalannya lebih tipis daripada misalnya satu buku, sehingga yang lebih cepat proses difusi itu pada ukuran yang lebih kecil atau yang satu kertas. Oke, baik. Berikutnya luas area. Faktor yang keempat adalah luas area. Nah, di sini dikatakan bahwa makin besar luas area maka makin cepat kecepatan difusi. Sebaliknya, semakin kecil luas area maka semakin lambat kecepatan difusi. Ibu mengambil contoh di sini. Contohnya, Ibu ambil dua contoh. Yang pertama contohnya parfum. Ketika kita semprotkan parfum di area yang luas, maka parfum itu sangat cepat beredar. Karena ingat, proses difusi tadi sampai keadaan menjadi seimbang, sehingga lambat laun parfum itu cepat menghilang. Nah, salah satu contohnya lagi, contohnya kentut. Nah, misalnya ketika luas area itu lebih besar, ketika misalnya ada orang yang kentut misalnya di dalam ruang kelas, ketika ruang kelasnya kan luas, sehingga kentut yang dikeluarkan oleh seseorang itu sangat cepat menyebar. Nah, ketika dia sangat cepat menyebar, maka bau kentut itu juga sangat dengan mudah untuk menghilang. Sehingga luas area itu semakin luas area, semakin cepat kecepatan difusi. Semakin lambat area, semakin lambat kecepatan difusi. Contoh tadi ya seperti kentut. Ketika kentut di area yang luas, maka ketika ada kentut, maka kentut itu akan cepat menyebar, sehingga proses penyebaran kentut itu sangat cepat pada area yang luas, sehingga kita merasakan bau kentutnya tidak terlalu lama. Nah, berbeda dengan ketika areanya sempit, misalnya kentut di ruangan yang sempit, maka kentut itu sangat lama kita hirup, karena untuk mencapai keadaan seimbang, dia sangat lambat proses difusinya, sehingga kita menghirup bau kentut juga dalam keadaan atau dalam waktu yang lumayan lama. Makanya luas area itu mempengaruhi kecepatan difusi. Ya, seperti itu. Berikutnya, jarak. Di situ dikatakan makin besar jarak antara dua konsentrasi, makin lambat kecepatan difusi. Sebaliknya, semakin dekat jarak, maka semakin cepat kecepatan difusi. Nah, Ibu mengambil contohnya sama seperti di luas area, yaitu parfum dan kentut. Nah, kalau misalnya kita menyemprotkan parfum, maka orang yang pertama tercium itu pasti di jarak yang dekat. Sedangkan orang yang lambat untuk mencium parfum tersebut di jarak yang agak jauh. Sehingga di situ dikatakan makin besar atau makin dekat jarak, makin cepat kecepatan difusi. Makin jauh jarak, makin lambat kecepatan difusi. Contohnya tadi contoh yang kedua adalah kentut. Ketika kita duduk di dekat sumber kentut, maka orang yang pertama yang mencium bau kentut itu adalah orang yang lebih dekat dengan sumber kentut. Makanya tadi dikatakan bahwa semakin dekat jarak, semakin cepat kecepatan difusi. Semakin jauh jarak, semakin lambat kecepatan difusi. Sehingga ketika sumber kentutnya di dekat kita, maka kita sangat
mencium bau kentut itu dengan cepat. Berbeda dengan orang yang duduk jauh dengan sumber kentut. Dia merasakan bau kentut itu ya agak lama dengan orang yang dekat. Ya, itu faktor yang kelima. Mungkin untuk faktor-faktor difusi itu saja. Berikutnya kita masuk pada osmosis. Nah, osmosis dilihat dari pengertian bahwa osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau bagian yang konsentrasi pelarut, misalnya air rendah, ke konsentrasi pelarut yang tinggi. Atau boleh dikatakan di sini bahwa osmosis adalah peristiwa perpindahan zat dari konsentrasi larutan rendah ke konsentrasi larutan yang tinggi. Nah, di sini sangat berbeda dengan osmosis. Kalau di sini sangat berbeda jauh dari difusi. Kalau difusi tadi dari tinggi ke rendah, sedangkan kalau osmosis dia dari rendah ke tinggi. Nah, di sini di dalam osmosis ada 3 larutan yang terjadi di sana. Yang pertama adalah larutan hipotonik. Larutan hipotonik adalah ketika kondisi hipotonik ada ketika zat terlarut di luar membran semipermeabel memiliki konsentrasi yang lebih rendah, atau airnya memiliki konsentrasi lebih tinggi. Pada kondisi hipotonik akan mengalir ke dalam entitas tertutup membran permeabel, misalnya sel. Nah, khususnya untuk sel, air yang terus mengalir masuk ke dalam sel membuat sel lama-kelamaan mengembang dan pecah. Jadi di sini mengapa sampai pada larutan hipotonik tadi bahwa air itu dimana tadi sudah dikatakan bahwa pada larutan hipotonik konsentrasi larutan di luar lebih rendah daripada larutan yang ada di dalam. Ingat peristiwa osmosis dari rendah ke tinggi. Karena konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah, maka air dari luar sel itu akan masuk ke dalam sel. Nah, di sini di dalam larutan hipotonik tadi, apabila terjadi pada sel hewan, maka sel hewan akan membengkak dan akhirnya pecah karena air masuk secara berlebihan atau sering disebut dengan hemolisis. Sedangkan ketika larutan hipotonik itu terjadi pada sel tumbuhan, maka sel tumbuhan akan membengkak tetapi tidak pecah karena di dalam sel tumbuhan itu terdapat dinding sel, sehingga sel terjadi dia hanya membengkak atau istilah biologinya turgid. Jadi di sini coba sekalian lihat pada gambar. Nah, yang ini larutan hipotonik. Nah, ini di sini ketika terjadi pada sel hewan. Nah, ketika sel hewan di mana air dari luar masuk ke dalam sehingga sel hewan itu tadi akan membengkak dan kemudian terjadi hemolisis. Kemudian sel hewan itu akan pecah. Sedangkan pada sel tumbuhan dia terjadi sel juga membengkak tetapi tidak pecah karena dia memiliki dinding sel. Oke. Berikutnya ada larutan isotonik, di mana pada larutan isotonik konsentrasi larutan di luar sel seimbang dengan larutan yang ada di dalam sel. Antara larutan di luar dan di dalam sel seimbang sehingga pada sel hewan atau pada sel tumbuhan tidak terjadi apa-apa. Dia tetap seimbang. Nah, contohnya pada gambar ini. Nah, pada gambar di tengah. Ya, dia lalu lintas air atau transportasi air dari luar ke dalam seimbang sehingga sel tumbuhan maupun sel hewan maupun sel tumbuhan tidak terjadi apa-apa atau tidak pecah. Nah, berikutnya kita masuk pada
larutan yang ketiga yaitu larutan hipertonik, di mana larutan hipertonik yaitu konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Nah, ketika larutan di dalam sel lebih rendah daripada konsentrasi larutan di luar sel, maka air dari dalam larutan sel akan keluar ke luar sel. Jadi di sini pada tumbuhan sitoplasmanya akan mengkerut sehingga terjadi plasmolisis. Sedangkan pada sel hewan sel juga akan mengkerut sehingga terjadi krenasi. Jadi ini contoh sel hewan ketika masuk dalam jaringan larutan hipertonik. Ini larutan hipertonik pada sel tumbuhan, sehingga di sini kita melihat bahwa larutan hipertonik itu ketika zat atau air yang ada di dalam tubuh keluar, maka sel itu akan mengkerut. Oke, di sini mungkin kalian juga sudah menyebutkan salah satu contoh peristiwa osmosis yang terjadi sehari-hari. Nah, contohnya peristiwa osmosis yang terjadi sehari-hari, contohnya ketika kita mencuci pakaian. Nah, di mana ketika kita mencuci pakaian terlalu lama, kita melihat tangan kita seperti keriput. Nah, tangan-tangan keriput itu karena terjadi peristiwa osmosis, di mana air yang ada di dalam tubuh kita akan keluar ke lingkungan luar. Nah, sehingga di sini kita melihat bahwa peristiwa osmosis itu terjadi di tumbuhan maupun hewan. Nah, ketika dia terjadi di tumbuhan, dia akan mengkerut, di hewan juga dia terjadi mengkerut juga. Nah, contoh kepada tumbuhan, contoh di kalian punya praktek ketika kalian memasukkan kentang pada larutan garam, di mana kentang itu akan mengkerut sehingga panjang kentang yang semula panjang dia lebih pendek karena air yang ada di dalam kentang itu akan keluar ke larutan garam. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis mungkin kalian sudah jelaskan di kelompok masing-masing. Yang pertama yaitu konsentrasi air dan zat terlarut yang ada di dalam sel dan di luar sel. Nah, tentu di sini yang mempengaruhi itu konsentrasi air dan zat terlarutnya. Kira-kira konsentrasi yang tinggi dan rendahnya itu di mana? Di sini osmosis akan terjadi dari zat yang konsentrasi pelarut tinggi dan konsentrasi zat terlarutnya rendah menuju zat yang berkonsentrasi pelarut rendah dan konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Jadi apabila konsentrasi zat di dalamnya lebih rendah, maka otomatis zat di dalam itu akan berifusi keluar. Dan berikutnya pengaruh yang kedua adalah ketebalan membran. Nah, makin tipis membran, makin cepat proses difusi. Mungkin ini contohnya sama seperti pada kertas yang difusi tadi. Oke, berikutnya suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapat energi untuk bergerak lebih cepat lagi. Karena di sini ya seperti tadi, ketika suhunya tinggi, maka kecepatan proses difusi juga semakin cepat. Tetapi apabila suhunya rendah, maka kecepatan osmosis juga semakin rendah. Berikutnya, keterlarutan lipid. Nah, keterlarutan lipid ini molekul yang mempunyai keterlarutan yang tinggi meresapnya lebih cepat dibandingkan dengan molekul yang keterlarutannya rendah. Sehingga jika kadar resapan bagi dua bahan, maka otomatis yang lebih tinggi resapan maka lebih cepat osmosisnya. Sedangkan yang lebih rendah maka otomatis osmosisnya lebih lambat. Oke, berikutnya luas permukaan membran. Kadar resapan menjadi cepat jika luas permukaan membrannya disediakan lebih besar. Nah, contohnya juga seperti kentut tadi dengan parfum tadi. Ya. Dia apabila semakin, misalnya ketika wadah yang kamu gunakan semakin besar, maka otomatis resapannya juga semakin cepat.
Nah, jika permukaan membran disediakan resapan itu besar, maka otomatis cepat, sehingga kalau misalnya sedikit, maka otomatis dia semakin lambat. Maka itu tentang osmosis. Jadi untuk penjelasan kali ini tentang osmosis dan difusi, itu saja yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian pahami. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh bertanya via pesan suara. Oke, terima kasih untuk hari ini.